Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Syahidu, masih tentang tutorial Oktav untuk pemula. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Ya. Jadi fungsi pada satu MATLAB itu nanti dapat kita gunakan untuk mengeksekusi suatu proses, ya. Atau mungkin yang lebih dikenal kalau di dalam bahasa programan lain dan mungkin di dalam Oktav sendiri itu namanya package. Kalau dalam bahasa programan lain ada disebut sebagai library. Di sini paket-paket yang ada di dalam Oktav itu sebenarnya terdiri dari fungsi-fungsi yang memiliki tujuan atau fungsi yang berbeda-beda. Nah, untuk dapat membuat suatu fungsi di dalam Oktav itu nanti kita akan menggunakan editor. Jadi kita bisa pilih di sini editor. Kemudian untuk mendeklarasinya itu harus selalu dimulai dengan kata function. Ya. Kemudian nama fungsinya, kemudian variabel yang akan dieksekusi, kemudian statement, ya. Nama fungsi, kemudian misalkan variabel, ya, ini bisa terdiri banyak variabel, kemudian statement, ya, dan baru ditutup dengan end function. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan mengetikkan deklarasi ya, dari fungsi yang kita sudah buat, nanti harus kita simpan dengan nama yang sama dengan nama fungsi yang tadi sudah kita buat. Nah, coba kita ulangi di sini. Misalkan saya mau membuat satu fungsi yang digunakan untuk menambahkan dua buah variabel. Jadi di sini saya buat function. Ya. Saya berikan nama variabel tersebut adalah jumlah, penjumlahan. Misalkan penjumlahan A, B. Nah. Kemudian di sini langsung saja saya tulis ya, A plus B, kemudian end function. Jadi di sini nanti fungsi ini dinamakan sebagai fungsi penjumlahan yang berguna, yang dapat digunakan untuk menambahkan dua buah variabel. Di sini variabelnya adalah variabel A dan variabel B. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan proses pendeklarasian. Ya, maka untuk dapat menggunakannya kita harus menyimpannya dahulu. Ya, kita menyimpannya dulu, kita sebut karena tadi kita namakan dia adalah penjumlahan, maka nama filenya juga penjumlahan. Nah, dan pastikan untuk menyimpan nama file ini itu udah Anda tentukan dulu direktorinya. Ya, di sini direktori yang saya gunakan ini udah diubah dari defaultnya menjadi yang tadinya ini adalah defaultnya, kemudian saya ubah menjadi direktori namanya latihan Oktav. Nah, sehingga nanti baru file tersebut, file fungsi yang penjumlahan tadi itu dapat kita panggil. Nah, ini pemanggilannya nanti di command window. Misalkan saya memiliki variabel A yang nilainya sama dengan 13 dan B yang nilainya itu sama dengan 37. Maka di sini saya dapat langsung memanggil menjumlahkan A dan B dengan menggunakan fungsi tadi penjumlahan A, B. Ya. Jadi
Jadi otomatis ya, fungsi penjumlahan tadi yang isinya adalah menjumlahkan antara variabel A dan B akan langsung mengeksekusi nilai A dan nilai variabel A dan nilai variabel B yang ada di sini. A sama dengan 13 dan B sama dengan 37. Sehingga ketika dijumlahkan itu sama dengan A, dan disebut saja penjumlahan A, B, maka hasilnya sama dengan 50. Ini contoh penulisan pertama. Ya, cara penulisan pertama untuk satu fungsi. Nah, bisa juga kita membuat suatu fungsi yang dapat memberikan output yang banyak. Ya, nah biasanya kalau untuk fungsi tersebut, ya, itu misalkan di sini nanti outputnya saya namakan sebagai hasil. Ya. Kemudian ini juga masih tentang penjumlahan A, B. Maka di sini kita ketika menggunakan variabel hasil sebagai tempat penyimpanan, maka pada statementnya juga harus menuliskan hasil dulu, kemudian A plus B seperti ini, baru di end function, baru ditutup. Ya. Mungkin saya ganti nama kita ganti tambah ya untuk membedakan dengan nama file sebelumnya, sehingga nanti kalau kita simpan ini kita namakan dia tambah. Jadi di sini ya, untuk deklarasi kedua yaitu kita nanti bisa memberikan variabel hasil, di mana hasil ini akan menyimpan setiap proses ya, setiap proses yang ada di dalam statement di sini, setiap hasil yang ada di dalam statement di sini. Ini sebenarnya sama saja seperti contoh yang awal. Kita misalkan langsung saja H itu sama dengan tambah A, B. Ya, maka hasilnya itu sama dengan 50 atau disimpan di dalam nilai variabel H sama dengan 50. Nah, di sini kita lihat pada workspace-nya untuk H itu nilainya sama dengan 50. Nah, misalkan ini saya edit lagi, saya modifikasi kembali, misalkan saya tulisnya hasil 1, kemudian hasil 2, hasil 3, hasil 4. Nah, kemudian ini saya ganti namanya aritmatika. Ya, aritmatika. Jadi untuk hasil 1 misalkan itu penjumlahan A, B. Kemudian hasil 2 itu sama dengan pengurangannya, misalkan A dikurangi B. Hasil 3 misalkan itu sama dengan A dikali B perkaliannya. Kemudian hasil 4 itu sama dengan A dibagi B. Ini saya simpan dulu dengan nama lain ya. Namanya adalah aritmatika. Nah, sehingga di sini ya, kalau misalkan kita mau menggunakan fungsi aritmatika ini, jadi kita tulis misalkan H sama dengan aritmatika A, B. Nah, maka yang dimunculkan adalah hasil penjumlahannya. Tapi tadi di programnya ada 4 hasil yang seharusnya muncul, maka bisa kita tambahkan.
Misalkan H1, saya namakan H1, H2, mungkin 2 dulu ya, maka akan dimunculkan hanya 2 saja. Nah, kalau kita memunculkan keempat-empatnya, jadi kita ubah saja ini H1, H2, H3, dan H4, maka akan otomatis menampilkan seluruh proses aritmatika yang ada di dalam fungsi aritmatika. Nah, ini jika kita mau menggunakan multiple output. Karena ada kondisi mungkin yang mengharuskan kita menyimpan beberapa output sekaligus. Ya, dan ini bisa digunakan fungsi seperti ini. Ya. Jadi, ya, mungkin ini saja sekilas yang bisa saya sampaikan tentang pembuatan fungsi di dalam bahasa pemrograman Octave. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.